Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mengantar fluktuasi ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, yang mana materi ini saya ambil dari buku Makroekonomi edisi ke-6 oleh Menkyu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siklus bisnis. Siklus bisnis adalah proses kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, kondisi ini juga sering disebut sebagai siklus ekonomi yang termasuk seperti peningkatan atau penurunan angka produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola kondisi ini dengan menggunakan berbagai alat dan juga strategi. Contoh misalnya, Bank Sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga yang pada akhirnya dapat mendorong investasi bagi masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu time horizons in macroeconomics. Yang pertama itu dengan jangka panjang, harga bersifat fleksibel bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Misalnya, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar sebesar 5%. Hal itu dapat mengurangi seluruh harga 5% termasuk upah. Variabel real tetap sama, tapi tidak menyebabkan fluktuasi output atau kesempatan kerja. Yang kedua itu dalam jangka pendek, yang mana harga bersifat kaku. Banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Hal ini tidak mudah untuk setiap kali merubah harga. Berikutnya yaitu permintaan agregat, yang mana hubungan jumlah output yang diminta dengan harga agregat dengan teori kuantitas M dikali V sama dengan P dikali Y, yang dimana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan perputaran uang, P yaitu tingkat harga, dan Y merupakan jumlah output atau jumlah uang yang beredar menentukan nilai nominal output. Penawaran permintaan keseimbangan uang real yaitu M per P sama dengan M per P dikali D dikurang KY, di mana K sama dengan 1 per V merupakan parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang. Untuk setiap jumlah uang beredar atau M dan perputaran atau V yang tetap, persamaan kuantitas dapat menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output Y atau permintaan agregat dengan garis pada kurva yaitu miring ke bawah. Semakin tinggi harga, semakin rendah pula keseimbangan real M per V, maka makin rendah jumlah barang per jasa yang diminta atau Y. Nah, untuk kurva permintaan agregat dapat dilihat di layar, yaitu miring ke bawah dari tingkat harga menuju output atau agregat demand. Pada M atau jumlah uang beredar tertentu, jika transaksi mengalami peningkatan maka butuh lebih banyak dolar. Maka jumlah transaksi dan jumlah barang atau jasa yang dibeli harus turun, sehingga kurva miring ke bawah. Kurva permintaan agregat dibuat pada nilai dari jumlah uang yang beredar yang tetap. Kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Nah, jika jumlah uang beredar berubah, maka kurva permintaan agregat juga bergeser. Nah, jika tadi kita melihat bentuk kurva permintaan agregat, sekarang itu dapat dilihat bahwa pergeseran dalam kurva permintaan agregat, penurunan jumlah uang beredar atau M mengurangi nilai nominal output PY. Untuk setiap tingkat harga tertentu P, output Y lebih rendah sehingga dapat menggeser ke kiri dari agregat demand 1 menuju agregat demand 2. Berikutnya yaitu model klasik atau jangka panjang. Pada model ini, output tergantung pada jumlah modal, tenaga kerja, dan juga teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga atau harga menyesuaikan. Nah, dapat dikatakan bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi output itu sendiri. Nah, untuk rumusnya yaitu Y atau output sama dengan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Untuk kurvanya bisa dilihat jangka panjang itu
yaitu berbentuk vertikal. Output independen terhadap jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang atau Y disebut kesempatan kerja penuh atau tingkat output alamiah, yang mana sumber daya ekonomi dikaryakan sepenuhnya atau seutuhnya sehingga pengangguran pada titik wajar. Jika kita masukkan kepada pergeseran permintaan agregat dalam model klasik atau jangka panjang, bisa dilihat titik keseimbangannya itu dari agregat demand 1 bergeser ke agregat demand 2. Nah, jika tadi kita sudah membahas dalam jangka panjang, sekarang kita bahas tentang jangka pendek atau kurva penawaran agregat horizontal. Equilibrium jangka pendek adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Jika tadi kurva penawaran agregat jangka panjang itu berbentuk vertikal, nah sedangkan untuk kurva penawaran agregat jangka pendek itu berbentuk horizontal. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kurva agregat demand, yang mana pergeseran permintaan agregat jangka pendek, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Dapat dilihat pada layar itu kurva garis jangka pendek dan jangka panjang berpotongan dengan titik agregat demand 1. Misalnya, penurunan jumlah uang beredar, penurunan permintaan menggeser kurva permintaan ke kiri. Equilibrium ekonomi bergeser dari titik A ke titik B, sehingga dapat menyebabkan output berkurang. Nah, akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi, memecat karyawan, dan terjadi ekonomi resesi. Selama periode waktu yang panjang, harga-harga adalah fleksibel atau bersifat fleksibel. Kurva penawaran agregat adalah vertikal dan perubahan permintaan agregat dapat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak dengan tingkat output. Nah, selama periode waktu jangka pendek, harga-harga bersifat kaku. Kurva penawaran agregat adalah datar atau horizontal, serta perubahan permintaan agregat itu mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Perekonomian dapat berada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Hal ini dikarenakan harga-harga telah disesuaikan, maka kurva penawaran jangka panjang dapat memotong titik ini pula. Selanjutnya yaitu equilibrium jangka panjang, yang mana agregat demand berpotongan dengan garis kurva jangka pendek dan juga kurva jangka panjang, sehingga titik equilibrium dapat dipastikan yaitu berada di titik A. Penurunan permintaan agregat. Nah, contohnya misalnya jumlah uang yang beredar itu dikurangi, kurva permintaan akan bergeser ke bawah, yaitu dari agregat demand 1 menuju agregat demand 2. Jangka pendek atau pada jangka pendek, titik A ke titik B itu bersifat harga kaku. Output pada kesempatan kerja menurun di bawah tingkat alamiah, maka terjadi resesi. Karena permintaan rendah, maka harga akan turun. Akhirnya pada jangka panjang, equilibrium di titik C, yaitu output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tetapi harga lebih rendah dibanding titik A. Nah, setelah beberapa penjelasan sebelumnya, kita akan masuk ke kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi, perubahan penawaran agregat atau perubahan permintaan agregat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan stabilisasi, yang mana kebijakan ini mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kebijakan selanjutnya yaitu guncangan permintaan agregat, misalnya penyebaran kartu kredit, kenaikan permintaan bergeser ke kanan, sehingga ekonomi bergerak dari titik A ke titik B, output berada di atas tingkat alamiah, maka harga naik dan output ke tingkat alamiah. Nah, guncangan-guncangan yang akan terjadi pada penawaran agregat yaitu hal-hal yang bisa mengubah biaya produksi barang dan jasa. Hal ini juga memiliki dampak langsung pada harga seperti hama pertanian, lalu undang-undang tentang pencemaran lingkungan, agresivitas serikat buruh, kekuatan organisasi kartel internasional yang mengakibatkan kurva short
run aggregate supply bergeser ke atas. Sehingga ada dua pilihan kebijakan yang mana ini sama-sama sulit untuk direalisasikan, yaitu mengendalikan atau mempertahankan permintaan agregat agar tetap konstan, atau harga naik, output turun, sehingga resesi akan sangat parah. Nah, secara bertahap harga akan turun mencapai full employment titik A atau titik awal. Dan yang terakhir, model penawaran agregat dan permintaan agregat akan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dan melihat bagaimana dampak kebijakan bervariasi selama horizon waktu yang berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi pengantar fluktuasi ekonomi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, referensi yang saya ambil berasal dari buku Makroekonomi edisi ke-6 oleh Gregory Mankiw. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.